Yesus terjual karena kita sendiri. Mungkin ada di antara kita yang menjual Yesus, yang berani menjual Yesus hanya karena halo pemuda remaja, apa kabar kamu hari ini? Nah, hari ini saya akan berbicara tentang satu tema khusus bagi pemuda remaja, yaitu Jesus not for sale or pawning. Seperti biasanya, khotbah-khotbah yang secara khusus kepada jemaat-jemaat, secara umum kepada jemaat, tetapi hanya kepada kamu pemuda remaja. Nah, kali ini saya akan mengambil satu tema yang berjudul Jesus not for sale and pawning. Apa itu? Yesus tidak untuk dijual dan digadaikan. Mari kita bersama melihat satu pembacaan Alkitab sebelum kita lebih jauh. Dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-35 sampai ayat 39. Kamu ambil Alkitabmu dan kita baca bersama-sama. Yuk, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, seringkali ya, pemuda remaja, seringkali kita membaca satu tulisan yang berjudul sale. Ya, apalagi kalau mendekati bulan Desember ada sale. Kemudian kita biasa melihat di perumahan-perumahan atau di rumah, di bangunan-bangunan ada tertulis bangunan ini dijual dan lain sebagainya. Nah, ada banyak hal orang bisa saja menjual barangnya atau kemudian menggadaikan barangnya. Bisa saja karena dia kekurangan uang. Ya. Bisa juga dia menjual barangnya karena tentu saja dia tidak lagi membutuhkan barang itu. Ada juga orang yang menggadaikan barangnya untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam pembacaan kita, dari teks pembacaan kita di kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai dengan ayat 39. Maka ada satu pelajaran yang kita bisa tangkap di sana. Bagaimana Rasul Paulus memberikan kita satu pengalaman berharga tentang kehidupannya. Dalam pembacaan itu dikatakan dia mengalami tekanan, dia mengalami aniaya, dia mengalami berbagai macam hal yang membuat pada dasarnya sebenarnya bisa saja dia meninggalkan Tuhan. Atau mungkin dia berkata dia mau jual saja Tuhan Yesus. Dia sudah mengiring Tuhan Yesus demikian rupa, dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kemudian dalam perjalanan hidupnya dia mengalami berbagai macam tekanan yang luar biasa. Tetapi menarik apa yang dikatakan oleh Paulus di situ. Nah, kamu bisa membacanya di ayat yang ke-35-39. Bukan karena ketelanjangan atau aniaya, bukan karena pedang, bukan karena bahaya, apalagi kelaparan, saudaraku. Tetapi satu hal yang membuat dia tetap bertahan untuk tidak menjual imannya, untuk tidak meninggalkan Yesus, untuk tidak menukar Yesus dengan hal-hal yang menurutnya lebih nikmat, lebih indah, lebih menjanjikan mungkin, adalah karena kasih Kristus yang telah dialaminya, yang telah dirasakannya pada saat itu. Nah, saudara-saudara, pemuda remaja, Paulus sebenarnya punya 1001 macam alasan untuk meninggalkan Yesus. Saya katakan tadi, dia punya banyak alasan untuk tidak lagi melayani Yesus. Kenapa, saudara? Karena berbagai macam peristiwa-peristiwa yang dialami semenjak dia terima Yesus. Nah, mungkin kamu saat ini sedang menonton, kamu sedang menyaksikan, lalu kemudian kamu berkata bahwa kenapa saya mengikuti Yesus kok tambah banyak masalah? Kenapa saya ikut Yesus semakin banyak sekali persoalan-persoalan yang menimpa saya? Nah, kamu tidak sendirian. Ada begitu banyak orang yang mengalami hal tersebut. Tetapi bukan berarti
kita kemudian dengan pengalaman yang kita rasakan, bukan berarti ketika persoalan itu datang, masalah bertubi-tubi datang, lalu kita meninggalkan Yesus, kita menjual Yesus, kita menggadaikan Yesus, saudara-saudara. Nah, firman Allah katakan di dalam ayat yang sudah kita baca, dalam hal ini Paulus tidak goyah. Dia tetap mempertahankan imannya. Maka kita belajar dari Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa karena kasih Kristus yang telah dia alami, yang telah dia rasakan, yang menjadikan dia kuat sampai saat itu. Nah, tentu saja Paulus punya alasan. Sekali lagi saya katakan, tentu saja Paulus punya alasan untuk tidak menjual Yesus atau menggadaikan Yesus. Yang pertama, alasan tersebut jelas karena kasih Kristus. Kasih Kristus artinya ialah ketika kita mengenal dan memperoleh Yesus Kristus, itu sama halnya dengan kita memperoleh yang pertama, pembelaan dalam segala hal sepanjang kehidupan kita. Dengar baik pemuda remaja, dengar baik. Ketika kita memperoleh Yesus, kita berjumpa dengan Yesus, kita sudah mendapatkan Yesus. Itu sama halnya yang pertama, kita memperoleh pembelaan di sepanjang kehidupan kita. Inilah yang menjadi pengalaman Rasul Paulus, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan ayat 34, di sana dikatakan begini, coba kamu baca. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Pernyataan Rasul Paulus, Kristus Yesus mati, bangkit, naik ke sorga. Kemudian dia menjadi pembela kita, pembela kamu dalam segala hal. Maka itu Rasul Paulus katakan, tindakan ini, pembelaan yang Allah lakukan, itu bukan tanpa alasan. Kalau kita berbicara tentang tindakan membela, maka kita berbicara tentang sebuah sikap atau tekad untuk secara menyeluruh dengan penuh kesadaran, berdasarkan cinta kasih, membela orang tersebut. Tindakan untuk membela orang yang kita sayangi. Nah, apakah kepada negara? Apakah kepada pasangan, sahabat, dan lain sebagainya? Kita saja bisa menunjukkan pembelaan kita. Nah, demikian juga saudara-saudara bagi Allah. Tindakan membela orang yang dikasihinya. Ini adalah anugerah atau kasih Tuhan. Sekali lagi, tindakan yang Allah ambil untuk membela umatnya adalah bentuk anugerah kasih Tuhan yang tidak terbatas bagi saya dan saudara. Ini yang Rasul Paulus alami, saudara-saudara. Pembelaannya adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Pembelaan Allah adalah bukti bagaimana Allah menjaga kita. Bukti bahwa Allah mau merawat saya dan saudara. Pembelaannya adalah bukti di mana Allah mencurahkan segenap hatinya untuk memperhatikan kita. Nah, maka saya katakan kepada kamu semua pemuda remaja, apabila kamu punya masalah, mungkin engkau saat ini sedang berada di ujung tanduk, ada persoalan, ada orang yang mungkin tidak suka kepada kamu, ada orang yang membuli kamu, ada orang yang sedang menindas kamu, ada orang yang sedang menyudutkan kamu. Jangan khawatir. Ketika kita memperoleh Yesus, itu sama halnya kita memperoleh pembelaan sepanjang kehidupan saya dan saudara. Bukan cuma di dunia ini, tetapi sampai pada kekekalan. Tuhan akan membela kita. Yang kedua, ketika kita memperoleh Yesus, itu sama halnya kita memperoleh kemenangan. Yang bukan hanya kemenangan biasa, tetapi kemenangan yang gilang gemilang. Menarik, Paulus menyatakan bahwa ada kemenangan. Ada kemenangan. Di mana orang tidak ikut kompetisi. Ada kemenangan di mana orang tidak ikut bertanding. Tetapi kemudian dia lebih bersemangat. Dia lebih bergairah daripada orang yang ikut bertanding. Atau dia lebih menikmati kemenangan itu daripada orang yang mengikuti kompetisi itu. Orang yang bertanding itu, saudara-saudara. Dalam hal ini berbicara tentang kemenangan yang diperoleh oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika dia mengalahkan dosa dan maut. Firman Allah jelas mengatakan di sana. Kemenangan itu bukan hanya untuk Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan dan Allah. Tetapi kemenangan itu dianugerahkan kepada kita. Kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang
kita sekalipun tidak berkompetisi melawan dosa dan maut pada saat itu, tetapi kita mengalami kemenangan itu. Kita lebih bereforia, kita lebih bersemangat, kita lebih merasakan kemenangan itu. Dan kemenangan itu dilakukan atau didapatkan di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, firman Allah jelas katakan, kematian, kebangkitannya membuktikan kemenangan atas dosa dan maut. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kemudian dia naik ke sorga, membuktikan kemenangan atas dosa dan maut. Dan inilah yang dianugerahkan kepada kamu sekalian, pemuda remaja. Kepada kita, kepada orang-orang yang dikasihinya, orang yang percaya. Kita hanya menikmati anugerah itu. Dan kita lebih dari pemenang. Artinya apa? Bahwa kita ini tinggal menikmati anugerah keselamatan yang Yesus berikan kepada saya, kepada saudara, kepada kamu pemuda remaja. Kita lebih menikmati, kita sedang menikmati anugerah keselamatan yang Yesus kerjakan secara cuma-cuma diberikan. Maka saya sebut dengan kemenangan yang bukan sekedar kemenangan, tapi kemenangan yang gilang gemilang. Kita lebih daripada pemenang. Saudara, seseorang bisa menjadi pemenang dalam segala hal. Tetapi mungkin yang mengalami dampaknya hanya sebagian orang. Mungkin yang mengalami dampaknya hanya segelintir orang. Tetapi ketika Yesus menang atas dosa dan maut. Ketika Yesus menaklukkan musuh yang terakhir yaitu maut. Maka di sana kemenangan itu dinikmati, dirasakan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Termasuk kamu sekalian. Termasuk saya, termasuk saudara, termasuk pemuda remaja. Kita memperoleh kemenangan itu. Oleh sebab itu Paulus menyadari adalah sebuah kerugian besar ketika kita menjual Yesus. Sebuah kerugian besar ketika kita menggadaikan Yesus. Yesus tidak terjual hanya karena kita mengalami persoalan hidup. Karena kemenangan itu sudah diberikan kepada kita sekalian. Nah saudara, tetapi nampaknya banyak sekali orang-orang menjual Yesus. Nampaknya seringkali kita menjual iman kita. Ya. Kita menggadaikan Yesus. Apa yang saya maksudkan? Yesus terjual karena asmara. Yesus terjual karena cinta kita. Yesus terjual karena pekerjaan. Karena kita mau jabatan. Yesus terjual karena kita mencari kesembuhan di luar Yesus dan lain sebagainya. Yesus terjual karena kita sendiri. Mungkin ada di antara kita yang menjual Yesus, yang berani menjual Yesus hanya karena pacar, hanya karena pasangan hidup, pekerjaan, jabatan yang dijanjikan kepada saudara. Saya mau katakan kerugian terbesar adalah ketika kita menjual Yesus, saudara-saudara. Yesus itu sangat berharga. Karena ketika kita mendapatkan Yesus sama dengan kita memperoleh pembelaan selamanya. Dan kita memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Bukan hanya di dunia ini, tetapi juga Tuhan janjikan di akhir zaman atau di dalam dunia kekekalan, saudara-saudaraku. Kemudian banyak orang juga menggadaikan Yesus. Apa yang saya maksud dengan menggadaikan Yesus, saudara-saudara? Yesus tergadai atau kita menyerahkan milik kita yang berharga, yaitu keselamatan Yesus. Kita tidak lagi mengutamakan Yesus. Kita mengesampingkan Yesus. Yesus kita ganti dengan hobi kita. Yesus kita ganti dengan kesenangan kita terhadap gadget. Kesenangan kita terhadap media sosial. Itu semua tidak salah. Tetapi ketika itu semua kita curahkan. Dan kita mulai mengesampingkan Yesus. Saya mau katakan itulah yang disebut dengan menggadaikan Yesus. Kadang-kala kita tinggalkan Yesus. Kita simpan Yesus dulu untuk kita menikmati hobi kita. Yesus terlalu berharga untuk kita gadaikan. Saya mau katakan pada hari ini pemuda remaja dimanapun kamu berada. Bangun satu komitmen. Bahwa tidak ada satupun peristiwa. Atau kejadian. Atau apapun itu. Yang dapat memisahkan kita. Dengan kasih Kristus yang luar biasa itu. Kasih yang luar biasa. Di mana dia menganugerahkan kepada kita pembelaan. Dia menganugerahkan kepada kita kemenangan yang luar biasa. Tidak satupun yang dapat memisahkan kita. Seperti pernyataan Rasul Paulus. Dan saya mau katakan kepada kamu semua. Yesus tidak untuk dijual.
Yesus tidak untuk dijual. Sekalipun ada tawaran yang menggiurkan menurut kita, Yesus tidak terjual. Sekalipun ada masalah yang sedang menghimpit engkau, Yesus tidak terjual. Sekalipun ada penyakit yang sedang menyerang saya dan saudara, Yesus tidak terjual. Ada orang yang menawarkan pekerjaan yang lebih menggiurkan tetapi meninggalkan Yesus, Yesus tidak terjual. Jangan kesampingkan Yesus. Lalu kemudian ketika engkau butuh, engkau panggil kembali Yesus. Yesus tidak bisa dipermainkan. Yesus tidak untuk dijual. Maka Rasul Paulus katakan begini. Apakah itu kesesakan? Apakah itu aniaya? Kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Semua itu tidak dapat memisahkan dia dari kasih Kristus yang begitu besar. Karena di dalam kasih Kristus ada pembelaan. Di dalam kasih Kristus ada kemenangan gilang gemilang yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Dimanapun pemuda remaja engkau berada. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah dan pergumulanmu. Tetapi saya mau katakan kepadamu. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena pekerjaan. Jangan jual Yesus hanya karena jabatan. Jangan pernah menggadaikan Yesus. Mengesampingkan Yesus. Karena engkau ingin menikmati kesenangan duniawi. Jangan pernah. Karena Yesus terlalu berharga. Kasih Kristus terlalu berharga. Besar dan melimpah bagi saya dan saudara. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi semua orang yang menyaksikan. Baik mereka pemuda remaja, siapapun mereka, secara khusus pemuda remaja. Mungkin kami sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Ada tawaran untuk meninggalkan Yesus, untuk kami memperoleh kenikmatan-kenikmatan duniawi. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau sangat berharga, lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Kami sudah menikmati kasih Kristus yang luar biasa. Engkau sudah menganugerahkan kepada kami keselamatan. Engkau sudah memberikan kepada kami pembelaan dan Engkau menjanjikan kepada kami pembelaan untuk selama-lamanya. Dan Engkau berikan kepada kami kemenangan yang gilang gemilang. Kami lebih dari pemenang karena Kristus. Kami lebih dari pemenang karena apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus dimanapun mereka yang menyaksikan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.